Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 8 September 2023, teman-teman. Kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas saham market seperti itu. Nah, hari ini teman-teman saya akan membahas ada beberapa saham yang saya tunggu pergerakannya beberapa hari ini. Apakah ini potensi untuk kita amankan, teman-teman? Potensi untuk kita pungut seperti itu, kita akan bahas di video ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, saya sampaikan informasi bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG dulu ya, teman-teman. ISG-nya masih terkoreksi ya. Dan untuk hari ini ISG-nya breakdown supportnya ya 6965 karena closingnya di bawah 6965, di mana low hari ini ada di 69 ya, 6900. Oke, supportnya ada di 6924 support minor, kemudian support minor ada di 6924, 6900, kemudian 6860 ya. Kita lihat dulu dalam weekly. Ini adalah kondisi dari IHSG weekly-nya. Memang IHSG ini ketemu resistan ya teman-teman di kisaran 7000 kalau di weekly, di 23,6 retracement di sekitaran 7000. Jadi masih cukup berat bagi IHSG. Kalau kita lihat di sini 6960 adalah merupakan resistan yang sebelumnya memang alot sekali, dan ternyata hanya berapa hari ini? 1 2 3 4 5 6 ya, sekitar 10 hari bursanan. Nah, IHSG-nya nggak ada deh, sekitar 7 hari bursa IHSG-nya berada di atas, bermain-main di atas 6960, tapi beberapa hari ini closingnya udah nggak mampu di atasnya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk hari ini saham-saham penggerak indeks. Ini adalah sekitar 20 besar saham-saham yang menggerakkan indeks, yang signifikan menggerakkan indeks. Ini penting sekali untuk teman-teman pahami, di mana IHSG merah biru dari IHSG itu dipengaruhi oleh saham-saham ini, teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat bahwa dominasi saham-saham penggerak indeks itu banyak yang merah ya. Jelas sekali berat untuk IHSG untuk bergerak naik ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,43, bahkan tadi sempat 0,7. Ini karena saham-sahamnya yang menggerakkan IHSG juga sedikit, teman-teman, yang mendorong IHSG. BCA, BRI, Bian turun, Big Four Banking pada turun semua ya, kecuali Bank Mandiri. Terus yang turun juga ada Telkom ya, TPIA, Unilever turun ya, terus kemudian MBMA, GoTo, AMRT turun, jadi berat. Yang mendorong naik IHSG hanya AMMN yang signifikan. Ini kalau nggak ada AMMN, ini IHSG-nya bisa turun 1% teman-teman tadi. Ada BMRI naik sedikit, ada BRPT naik sedikit. Nah, BRPT mulai rebound ya. Ada Adaro dan United Tractor. Kita lihat dulu kondisi regional ya. Regional market perlu kita perhatikan karena saham sebagus apapun kalau regionalnya tidak mendukung, maka sahamnya juga sedikit banyak bisa terpengaruh. Mood marketnya sedikit banyak bisa terpengaruh, sehingga bisa jadi tidak jadi bergerak ya. Nah, kita bisa ngelihat Amerika tadi malam sudah mulai hijau, yang Dow Jones, Eropanya masih merah ini, dan Asianya juga masih merah. Untuk lebih jelasnya kita lihat di chart ya. Kalau ini kan baru angka saja. Nah, ini di chart kondisi dari market Amerika tadi malam. Ini Dow Jones. Oke, agak lambat internet saya ya. Oke, internet saya lagi lambat ya. Padahal speednya udah 40 mega, teman-teman. Dow Jones tadi malam mulai ada perlawanan naik ya, sedikit. Turunnya 4 hari, baru naik sehari, belum apa-apa. Kemudian ini Nasdaq. Nah, internetnya lambat banget nih. Nasdaq udah mulai ada perlawanan juga, S&P 500.
juga sudah mulai ada perlawanan. Ini kita tengok Eropanya. Oke, lambat sekali internet saya teman-teman. Eropanya ini delay ya, jadi mungkin saya kesampingkan aja karena lambat banget ini untuk TradingView. Kita tengok dulu kok lambatnya begini. Oke, kita skip aja ya, kita gunain data ini aja ya. Intinya memang marketnya masih belum mendukung. Kita tengok dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Komoditas seperti apa. Untuk crude oil teman-teman masih bisa perhatikan ya, karena harganya sekarang di 80-an ya, 88. Kemarin sempat tentu di 900.000 ya. Kalau nggak salah teman-teman lihat bukan revaluasi ya, penetapan nilai baru untuk minyak sekitar 90 ya teman-teman. Ini juga tembus resistan lagi, testing resistan lagi 87.500. Kemudian natural gasnya masih tetap. Coalnya masih di kisaran 157-160an ya. Goldnya masih di 1923 per troy ounce. CPO koreksi ya 3823. Ini saya belum nambahin untuk tin dan nikel dan timah. Nikelnya masih sama harganya, timahnya masih sama harganya, maksudnya sekarang nikelnya juga masih sama, cenderung koreksi. Oke, kita akan langsung masuk aja ke bahasan saham-saham seperti ini yang saya sukain. Oke, baik teman-teman, saya tidak banyak pilihan saham ya. Sekali lagi, saya tidak banyak pilihan saham karena saya sifatnya orang konservatif ya. Terus juga saya sahamnya itu-itu saja, dan kalaupun ada tambahan saham baru, biasanya saya masih akan mengecek testing apakah cocok. Pengetesannya meliputi apa? Yang pertama, sekilas fundamentalnya saya akan cek ya. Sekilas fundamentalnya akan saya cek, sekilas bid offernya bagus enggak, tebel atau enggak, terlalu tipis atau enggak, begitu. Kemudian asingnya juga kita cek, dan kondisi volume hariannya juga saya cek ya. Seperti itu, terus market cap-nya juga saya cek, kira-kira begitu ya. Nah, dari beberapa saham dalam kriteria saya tadi, tentu saya juga melihat kondisi trennya ya, dari garis moving average-nya, dari penarikan garis trennya, begitu. Apakah terjadi tren yang naik ya, apakah terjadi tren yang turun, seperti itu perlakuannya adalah beda. Dan nanti akan saya sampaikan beberapa saham yang saya pantau hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah Excel ya. Oke, Excel sesuai judul EXCL, Excel ya. Sesuai judul teman-teman, saham-saham seperti ini yang saya cari. Nah teman-teman, tentu masih ingat salah satu hal yang paling saya sukai adalah saham yang naik trennya, tapi tiba-tiba turun. Ada apa gitu loh. Biasanya saya akan cari informasinya. Itu saham kenapa tiba-tiba turun ya. Saya cari dulu di sini, baru di sini newsnya. Oh, ternyata ada berita terkait merger Excel dan Friend. Tapi belum tahu ya jadi atau enggak. Terus itu biasanya saya jadikan patokan untuk berhati-hati ataupun untuk tanggap. Tanggap itu artinya mungkin saya akan masuk kalau menarik, kalau enggak ya saya nonton aja, kira-kira begitu. Yang kedua, di Excel ini selain berita ini juga kita lihat tiba-tiba ada chart yang dalam nih gitu loh. Apakah mergernya nggak jadi? Saya nggak tahu, terus terang saya nggak tahu ya. Kita coba baca aja karena ini kan rumor ya. Rumornya itu sudah dari tanggal berapa ya? 6 ya. Kabar merger Friend dan Excel kembali berembus seusai pemilik kedua emiten tersebut berdiskusi mengarah pada merger ya. Silakan dibaca sendiri intinya. Itu bisa jadi menggerakkan harga, tetapi ini menurut saya yang lebih saya perhatikan nih tanggal 5 nih. Tanggal 5 kompak dua direktur Excel Axiata melego 1,38 juta. Tanggal 5 ya, kita lihat tanggal 5.
Tanggal 5 itu harganya masih belum terjadi penurunan. Tanggal 5 ya, kita cek tanggal 5, asingnya biasa aja. Kita cek tanggal 5. Tanggal 5 itu yang di sini ya. Tanggal 5 itu di sini ya, yang saya garis ini. Jadi tanggal 5 itu malah besoknya terjadi sedikit harganya lebih tinggi, tapi 2 hari berikutnya turun dalam ya. Nah, Excel ini termasuk saham yang sebenarnya geraknya di situ-situ aja. Artinya kalau dalam daily ini trennya bagus ya, naik ya, naik, dan dalam kenaikan ini dia ngelewatin separuh trennya di sini 50 retracement. Ya, ini kita ambil dari tren besarnya ya, teman-teman, dari tren besarnya. Ini 50 retracement. Dia dalam pergerakan naik ini, kita tarik di sini ya. Ini mengebentuk seperti satu trend channel ya. Kita ngelihat satu saham naik atau enggak itu kan dari ada penarik, ada kondisi seperti tren enggak? Oh ada, ternyata dia ada trend channel seperti ini. Jadi arahnya naik. Memang kemarin si Excel ini di 2550-an itu adalah di sini teman-teman. Ini adalah ada kisaran, ada resistan ya. Nah, teman-teman tarik di sini ada resistan. Sehingga ketika kita tarik ke kiri itu resistan, dan ini merupakan, kalau kita tambahin terusan dari garis yang tadi, ini merupakan membentuk satu trend channel, resistan trend channel. Ketika terkoreksi di tengah ada 2400 merupakan mid band dari uptrend price channel, dan ketika terkoreksi lagi ke bawah di sini ada 50 retracement ya, sekaligus merupakan support dari uptrend channelnya di kisaran 2200. Nah, kalau kita tarik dengan menggunakan trend channel seperti ini, kita geser. Kalau kita tarik menggunakan pola kenaikan si Excel ini, maka perhatian di titik yang penting adalah di 2200. Ternyata dia nggak nyampe di situ. Jadi koreksi Excel hari ini sampai 2200 itu memang support kedua. Akan bagus sekali kalau Excel ini di support kedua 2200 ini. Kalau misalkan dia mantul bisa ngelewati 2350, sayangnya closingnya enggak. Itu kemungkinan peluang lanjut naik ini tinggi. Ini Excel ini saya bahas ketika dia ngebreak berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Breakdown 2 hari yang lalu saya bahas ya. Karena tiba-tiba turun. Silakan cek di video 2 hari yang lalu terkait Excel. Tiba-tiba turun. Itu saya paling suka saham yang seperti itu. Dan hari ini karena dia sampai di 38 retracement 2200-an, sesuai analisa yang 2 hari yang lalu, saya masuk teman-teman. Dan masih keep. Ini untuk Excel ya. Jadi koreksi sampai 2200 memang di situ. Coba kita lihat dalam weekly teman-teman. Di weekly ini Excel ini memang ada EMA 200 2530 weekly sekaligus 50 retracement jadi klop ya. Terus ketika Excel ini terkoreksi justru asingnya masuk. Jadi justru malah saya hari ini masuk di Excel. Volume 2 hari ini cukup oke ya. Oke, Excelnya sampai di sini dulu, bahasanya saya masih keep ya teman-teman. Pasti ada yang nanya tadi, Pak, di keep atau gimana? Kalau saya pribadi saya keep. Apalagi tadi teman-teman tuh ngambilnya di 2250 ya, cukup oke ya. Saya ngambilnya dari kemarin dan hari ini juga ya. Jadi ya karena memang pergerakan dia memang dalam hitungan saya ini trend channel ya. Jadi memang koreksinya masih batas wajar, masih di 38,2 retracement ya. Saya masih keep aja ini barang ya teman-teman. Oke, Excel. Kita coba tengok emiten terkait telekomunikasi juga ya teman-teman. ISAT masih sama sih, pergerakannya nggak banyak berbeda. Nah, yang seperti ini saya kurang suka karena koreksinya tipis. Ya karena saya nggak dapat barang gitu. Sebenarnya Excel kemarin ISAT juga koreksi, dan ini ISAT juga on track banget koreksinya ya teman-teman. Excel terkoreksinya on track banget. Maksudnya nurut banget di jalur koreksinya, nggak putus, dan juga apa ya, secara tren masih terjaga banget. Nah, untuk Indosat dari ini banyak AC-nya keluar, bukan banyak. Dominasi AC-nya masih kuat di Excel.
tapi hari ini asingnya keluar ya untuk Indosat. Indosat masih on track banget, tidak terjadi putus tren. Nah, Telkom kita lihat, Telkom hati-hati. Kenapa? Karena naiknya kenceng juga, turunnya juga kenceng, dan ini dekat support ya, 3672 untuk Telkom. asingnya keluar terus teman-teman, Telkom. Volumenya cukup tebal ketika keluar ya. Kita lihat dulu telekomunikasi semua di hari ini. MTEL masih di situ-situ aja, masih ada resisten sekitar 770 ya, masih belum begitu menarik. Kita lihat di weekly-nya. Nah, ini di weekly-nya memang dia ada satu resisten area ya untuk MTEL. Oke, saya tulis dulu supaya nggak ini ya. ISAT, terus Telkom, MTEL. Kemudian yang kedua adalah terkait saham perbankan teman-teman ya. Perbankan ternyata yang kemarin diam di tempat saja, ternyata hari ini banyak yang mulai bergerak di luar kebiasaannya teman-teman. Nah, itu terjadi di Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri kemarin, di candle kemarin, dia sudah ngebreak dari supportnya yang pertama nih, 3823,6 retracement. Kemarin ya, candle kemarin sudah ngebreak di supportnya yang pertama. Dan hari ini turun lagi. Ini gambaran saya yang kemarin ya teman-teman untuk Bank Mandiri, di mana support kedua di sini. Ini yang saya bilang ke teman-teman, perhatikan di 5768. Ternyata dia tadi nyampe di situ dan terus digas lagi 5768. Kita lihat dannya dari si BMRI teman-teman. BMRI di sini trade booknya 5768. Sedikit banget dan di situ karena orang langsung ngambil ke kanan teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya BMRI. BMRI ini 5775 ya low-nya. Jadi komposisinya sih masih imbang teman-teman ya. Total 48 buyer, sellernya 52, masih imbang ya. Masih imbang. Ini terus kalau kita lihat di price-nya ini di 5825 ini. Oke, sebentar ya. Di 5825 di sini teman-teman. Ini banyak yang ngejual di bid. Banyak. Jadi banyak yang guyur buang kiri ya, buang kiri. Tapi mulai 5850 ini banyak yang hajar kanan di over ya. 5875 banyak yang hajar kanan, sedikit aja sih komposisinya. Yang paling besar hajar kanan di 5850 dan 59 ya. 59. Jadi sebenarnya udah mulai ada perlawanan untuk BMRI ya. Coba kita lihat dulu untuk yang data lainnya. BMRI hari ini asingnya mulai masuk ya, setelah kemarin asingnya net sell ya. BMRI volume hari ini sih masih biasa aja. BMRI sedikit ada koreksi langsung dimakan teman-teman ya. Koreksinya hanya sampai di support kedua 5775, itu pun langsung ke kanan lagi ya. Nah, kemudian BBRI juga sudah mulai bergerak di luar biasanya ya, tapi masih on track karena ini adalah tren yang saya bikin, saya pertebal dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngelihat trennya belum putus dan 5296 ini pas merupakan supportnya dia teman-teman ya. Dalam pergerakannya dia masih on track banget ya. Nah, dalam tren pergerakan itu teman-teman mungkin bisa perhatikan kalau misalkan Senin turun lagi di bawah 5290, teman-teman lihat di 5220. 5220 itu kalau break dari situ teman-teman, break dari sini, ini terbuka peluang dia sampai ke, kalau break dari 5220 itu terbuka peluangnya sampai 4880. Dan ini sudah patah tren sehingga Fibonacci ini valid. Ya memang boleh kita gunain Fibo trend base, tapi ini belum terjadi pemotongan ya, kecuali besok turun Senin ya. Mesti dilihat dari Senin seperti apa. Ini BBRI. Kita tengok hari ini ketika turun volumenya besar ya. Asingnya banyak keluar, teman-teman perhatikan dulu ya.
BBRI asingnya banyak keluar, mungkin nunggunya agak ke bawah aja dulu ya, di 50 retracement tuh di 5060. Sini juga biasanya orang banyak antri di angka genap ya, 5000-an, sekaligus di sini ada MA200. Nah, sekarang coba kita tengok untuk data ininya, BBRI ya. BBRI seperti apa komposisinya? BBRI ternyata komposisinya banyak yang buang, teman-teman. Di sini terlihat buyer hanya 30%, sellernya 70-an%. Nah, di sini komposisinya sell at bid, sell at bid, sell at bid. Ya, ini banyak yang buang kiri atau banyak yang buang di bid. Jadi ini memang pergerakannya turun, beda sama Bank Mandiri tadi yang masih ada perlawanan ya. Ini juga ada, tapi itu apa? Banyak yang ngebuang di bid, teman-teman, ngebuang di bid sehingga harganya turun. Tapi kita lihat hari Senin deh. Kalau marketnya bagus mungkin dia rebound, kalau marketnya kurang bagus mungkin koreksi. Nah, coba kita lihat broker transaction by stock ya. Saya lupa nih. Broker transaction by stock BBRI hari ini 2 hari lah, kita ambil 2 hari ya. 3 hari ini deh. 3 hari ini yang ngebeli JP nih. Yang ngebuang AKBB, RX. Jadi asingnya memang banyak keluar ya. Nah, kemudian kita cek dulu untuk saham BBNI, teman-teman ya. BBNI sama juga ya, koreksi. BBNI koreksi juga 3 hari, 2 hari naik kenceng. Ini 3 hari ini terkoreksi dan ya oke lah, supportnya kembali lagi ke 9.200. BBNI asingnya juga keluar lagi. Volumenya ketika koreksi kecil. Nah, kondisi BBNI ketika terjadi koreksi ini seperti apa? Kita cek. BBNI. Nah, ini BBNI, teman-teman. BBNI itu dominasinya menang seller ya, 56%. Ya, terus kalau kita lihat nih, di sini banyak yang ngebuang di bid, banyak yang ngebeli di offer, banyak yang ngebuang di bid. Ini banyak yang ngebeli di offer. Jadi ya overall masih banyak yang jual di bid sih. Jual di bid masih banyak guyuran ya untuk BBNI. Coba kita lihat broker transaction by ini ya. BBNI sekarang. Ini 3 hari aja. Yang ngebeli BKMG. Yang ngebeli asing ya. Yang ngebuang AKDX. Ya ini memang tidak begitu ini sih. Bisa bias juga, tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran untuk teman-teman. Kalau mau ngecek broker transaction bisa, per hari ini bisa nih. PD KZ yang ngebeli, yang ngebuang DXNI, NI BNI Sekuritas ya. Saya jarang pakai ini kok teman-teman, cuman sekilas aja. Kadang kalau perlu, kalau enggak ya enggak, karena kadang nggak pakai ini pun juga bisa mengambil keputusan ya. Ini pencontohan aja kalau teman-teman mau lebih banyak detail gitu ya. Baik teman-teman, kemudian saya juga mencari saham-saham yang pergerakannya adalah seperti ini. Ini ada PTPP ya. PTPP itu di video kemarin ya teman-teman. Video kemarin itu saya bahas PTPP. Kenapa kok PTPP aja Pak, yang lainnya kok nggak dibahas? Nah teman-teman, kalau dilihat nih paling advance pergerakannya itu PTPP. Coba kita bandingin dulu ya. Ini PTPP ini sudah kemarin aja sudah hampir sampai MA200. Terus di atas-atasnya nggak banyak hambatan teman-teman. Di atas-atasnya, di sebelum-sebelumnya nggak banyak hambatan harga ya. Nah ini coba kita lihat Adikarya. Adikarya juga sebenarnya udah deket nih, udah deket. Tapi setelahnya itu ada hambatan cukup ini di sini dan di sini ya. Jadi cukup dekat ada hambatan resistan ya Adikarya. Kemudian Wika. Wika
dia justru lebih jauh dari MA lagi, jadi MA 200. Jadi saya mengambil yang paling dekat dari MA 200. Jadi saya pilih Wika kemarin, PTPP yang kemarin saya bahas. Yang kemarin saya bahas PTPP, PTPP setelah kenaikan pertama, terus dia tidak bergerak. Nah ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman, ketika ngelihat satu saham yang kenaikan pada hari pertama, tapi besoknya diam, jangan langsung menganggap ini nggak bergerak, karena siapa tahu dia konsolidasi dulu, atau siapa tahu waktu itu marketnya kurang bagus ya, atau siapa tahu waktu itu ada satu saham yang sangat-sangat mantap pergerakannya, jadi istilahnya pelaku pasar tuh dibius dengan kondisi itu. Istilah lainnya adalah mungkin kalah pamor pergerakannya, sehingga semua perhatian orang tuh kesedot ke situ, ke saham itu, sehingga terlupakan begitu. Padahal sebenarnya bisa jadi kemarin tuh hanya pause sebentar, dan ketika hari ini gangguan sudah nggak ada, lanjut naik, dan ini terbukti di PTPP ya teman-teman. PTPP di garis hijau saya ini, ini adalah merupakan resistan sebelumnya. Ini juga, ini sebenarnya sebelumnya bisa menjadi support. Kalau pas begitu turun, ini ada satu konsolidasi area ini menjadi support. Ternyata nggak kuat, jebol. Di sini ada support lagi. Naik lagi, ketika naik, maka di sini orang-orang yang di sini tadi bisa menjadi supply. Ketika harganya naik, dia ngeberatin. Kenapa? Karena buang barang dulu. Sehingga yang harusnya di sini naik karena volume buangan lebih besar, turun terus. Ngebentuk keseimbangan baru di bawah. Terus keseimbangan baru di sini. Naik, mencoba naik lagi nggak kuat. Ya ini saya garis, ini adalah merupakan juga resistan penting. Sehingga ketika melewati titik itu, saya kurang begitu tertarik, tapi begitu mulai tekan gas, injak gas, saya mulai masuk. Ya karena dia nge-break. Makanya beberapa guru saham di teknik trading breakout itu belilah 1-2 poin di atas resistan gitu loh. Oh, 1-2 poin di atas resistan berarti di 660-an. Jebret, beli, lari ke sini teman-teman ya. Tuh. Tapi di sini saya gambarkan di sini bahwa area hijau ini 712 sampai 753 kita harus PTPP harus bisa clear area situ supaya lancar. Kalau belum clear area situ sebenarnya belum begitu bagus, belum lepas tang lah istilahnya. Asingnya banyak masuk ya teman-teman PTPP. Kemudian Adikarya asingnya banyak masuk juga. Wika asingnya juga banyak. Tapi saya paling suka adalah di PTPP. Mungkin kita bisa lihat dulu untuk di sini ya. Tambahan informasi untuk teman-teman. Sekarang adalah PTPP dulu kita tengok dulu. Nah PTPP kondisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi dominasinya 56 buyer ya. 56% buying. Nah, di sini kita bisa ngelihat sebenarnya komposisinya seperti apa gitu loh. Oke, di sini banyak yang jual kiri, banyak yang hajar kanan, banyak yang jual kiri, banyak yang jual kiri. Ya, banyak hajar kanan, banyak hajar kanan, banyak hajar kanan, banyak hajar kanan. Jadi di sekitar 720 ke atas tuh banyak yang hajar kanan, teman-teman. Tapi ini nggak bisa jadi patokan terus ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka sudah sebagian beli di bawah. Beli di harga bawah kan beberapa lapis. Saya juga membelinya beberapa lapis. Nah kita bisa ngelihat di opening nih 30 menit pertama, kedua, ketiga buyer menguasai. Ya, tapi di sesi 2 mulai imbang ya, mulai imbang. Jadi 1,5 jam pertama itu benar-benar buyernya menguasai ya. Ini PTPP. Adikarya 54 ini masih juga masih dominasi bayarnya masih lumayan ya. Wika dominasi bayarnya juga lumayan. Overall mirip-mirip ya ketiganya itu. Kalau saya tetap sih karena kesukaan saya memang di ini di PTPP ya teman-teman. Oke nggak apa-apa, beda-beda pendapat nggak apa-apa ya teman-teman. Oke kemudian saya lanjutkan bahasan berikutnya ya. Kemudian kita tengok nih satu saham mayor ya. Mayor asingnya biasa. Volume nih agak tebel. Nah mayor ini rebound dari dasar ya teman-teman.
Nah, mayor 2 hari ini rebound dari dasar ini juga sudah saya coret-coret kemarin bahwa area hijau ini adalah kembali area spekulatif areanya dari si mayor ya. Resistan berikutnya 2600, targetnya 2630 ya mayor. Nah, kemudian update untuk Pegeo teman-teman. Nah, Pegeo ini catatan kemarin ya teman-teman. Kan ada yang bilang, Pak, saya nggak dapat barang-barang Pegeo. Nah, tunggu koreksinya, betul kan? Ini support pertama jebol, support kedua jebol. Ceritanya break dari support kedua, targetnya ke berapa? 61. Kecapai nggak? Kecapai sini. Kecapainya hari ini. Begitu kecapai dia naik, dan ketika naik rebound dari 61,8 retracement atau 1155, maka target minimalnya ke sini ke 1270, kurang ya teman-teman. Tapi overall ini bagus banget ya. Secara ketika dia naik terkoreksi, koreksinya cukup nurut di peta Fibonacci-nya ya. Jadi di sini teman-teman bisa menjadikan Fibonacci untuk guideline tradingnya gitu. Nah, ini ketika rebound mulai banyak masuk, asingnya masuk. Terkoreksi kemarin sampai hari ini terkoreksi. Ketika terkoreksi rebound, asingnya masuk dan candlenya bagus. Ini tipikal saham-saham yang saya cari teman-teman ya. Nah, teman-teman saham seperti ini bisa teman-teman temuin dengan catatan teman-teman cukup jeli memantau kondisi market ya. Kalau teman-teman mungkin belum punya waktu, tinggal ngikutin channel saya aja, karena begini ini memang kerjaan saya tiap hari, mencari saham-saham begini untuk besok saya mau masuk gitu ya, Pegeo teman-teman ya. Kemudian update untuk KIN, update aja sifatnya, nggak panjang-panjang. Ini KIN masih biasa aja, terkoreksi, volume biasa aja, karena ini istilahnya sampingan ya kalau ini. Tapi ini secara pergerakan juga merupakan miniatur pergerakan bidang yang sama kayaknya teman-teman. Jadi sama juga dia pergerakannya ya. Ini koreksinya dia sampai 38 retracement aja ya. Baru kemudian naik resistan di 23,6 KIN. Oke. Kemudian terkait energi terbarukan juga setelah KIN apa ya? BRPT. BRPT udah belum tadi? Oke, BRPT juga sama ya. BRPT juga sama. BRPT pergerakannya kan juga sama. Ini support 1100 pun juga belum ditembus ya. Jadi kita tinggal nunggu aja nih. Asingnya masih banyak keluar teman-teman ya. Kemudian ada tambahan lagi Oasa, coba kita cek. Masih enggak, ini enggak masuk. Oke, kemudian Seger saya hanya bisa sampaikan aja ini masih dalam pergerakan yang sama. Resistan ada di sebelumnya 1540. Kita tengok dulu, ada resistan memang dia untuk Seger ini di sekitar 1580. Baik, kemudian kita tengok dulu Java ya. Nah, Java teman-teman terkoreksinya ini sampai di 50 retracement ya. Umumnya koreksi sampai di situ ya. Tetapi juga harus diperhatikan kalau dia memang break dari 38, ada target ke 61,8 retracement, tapi di 50 retracement juga ada support ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini sudah mulai rebound 2 hari ini sebenarnya. Tapi kalau misalkan di 1260 nggak kuat, nanti akan tetap berlaku target ke nih 61,8 retracement untuk Java. Sementara sih ada tanda-tanda rebound, apakah akan lanjut? Perhatikan hari Senin, asingnya banyak keluar ya untuk Java teman-teman. Kemudian update untuk MAPI ya, asingnya masih banyak keluar untuk MAPI. MAPI juga sama, sebenarnya koreksinya terbatas aja di 38 retracement, cuman memang MAPI ini 2 hari yang lalu break dari area mainnya ya. Tapi masih ada area lagi tahanannya di 1780. Cuman diperhatikan break dari 1780 peluangnya ke 1690 sampai 1600.
Oke, baik teman-teman, itu tadi sekumpulan saham yang biasanya saya sangat sukai, saya sangat cari karena kondisinya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan teman-teman berikan komentar sama apa yang mau dibahas. Dan tadi siang saya udah mencoba untuk live menggunakan Telegram, pesertanya adalah sekitar 20. Saya ucapkan terima kasih yang udah bergabung, menambah skill saya untuk bagaimana sharing dan berinteraksi dengan teman-teman ya di sela-sela waktu saya. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.